Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan nilai Salman yang kedua, yaitu jujur. Yang pertama, mengapa harus jujur dan apa yang membuat kita tidak jujur? Di kisah awal Rasulullah saat melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasul mengumpulkan sanak saudaranya di Bukit Sofa saat itu. Saat itu Islam masih berjumlah 63 orang, masih kecil, 40-60. Dan Rasul bertanya kepada kaum Quraisy saat itu, apa pendapat kalian jika aku memberitahukan bahwa di balik bukit ini ada sepasukan berkuda bersenjata lengkap yang mengepung dan siap menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah? Apakah kalian akan mempercayaiku? Lalu jawaban masyarakat Quraisy saat itu adalah menjawab, ya percaya. Kami percaya. Kenapa percaya? Karena Rasul memiliki gelar Al-Amin. Apa Al-Amin yang dipercaya? Nah, gelar Al-Amin yang didapatkan Rasul sebelum masa kenabian itu karena kejujuran dan tidak pernah berdusta dalam hal apapun. Lalu kita coba ingat kisah Pinocchio. Di kisah Pinocchio itu, jika Pinocchio ini berbohong, maka hidungnya akan memanjang. Boneka ya Pinocchio itu. Nah, pertanyaannya, jika di zaman sekarang ada orang yang berbohong dan hidungnya akan memanjang, kira-kira orang mau berbohong atau tidak ya? Tentu tidak. Nah, apa yang kita rasakan jika akan berbohong atau curang dalam hati? Saya yakin mungkin di waktu kecil kita pernah berbohong ke orang tua. Misal ditanya udah sholat atau belum, sudah tidur atau belum, dan lain-lain gitu ya. Apa yang kita rasakan? Tentu ada semacam alarm hati yang terasa kalau kita sudah melakukan suatu hal yang salah. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu jika sudah ada alarm hati tersebut yang sudah mengingatkan kita, apa yang kita lakukan? Dan ternyata sudah terlanjur berbohong. Tentu akan muncul rasa bersalah yang menghantui, gelisah, dan batin akan seperti di penjara, tidak lapang. Selain itu, bahkan di dalam Quran Allah mengingatkan kepada orang-orang yang tidak jujur. Di Quran surat As-Saff ayat 3, kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah bahwa jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, di dunia manapun, kejujuran sangat dijunjung tinggi. Tidak hanya bagi seorang muslim saja. Kalau kita coba memperhatikan di kalangan orang-orang Cina ya, Tionghoa, bahwa mereka itu kadang suka membuat pemberitahuan putus hubungan keluarga, yaitu pengumuman pemutusan hubungan keluarga yang dijadikan sebagai dipublikasikan melalui koran kalau mereka sudah putus hubungan dengan orang tersebut. Keluarga ini sudah putus hubungan dengan si A, kayak gitu. Apa sebabnya? Karena berbuat curang atau tidak jujur. Jadi bahkan di dalam etnis Tionghoa pun kejujuran sangat dijunjung tinggi. Kita coba lihat lagi di dalam dunia Islam. Apa hukumnya bagi orang yang mencuri atau menandai orang-orang yang tidak jujur? Jawabannya dengan hukum potong tangan. Hukum potong tangan itu mirip seperti menandainya orang yang berbohong di Pinocchio tadi, bahwa orang yang dipotong tangannya dia sudah pernah berbuat tidak jujur. Ini tapi bahasan kita lebih ke kejujuran ya. Nah, jadi dengan alasan-alasan tadi, dengan perintah Allah, ternyata dengan berbuat jujur itu menjadi salah satu jalan bagaimana kita membimbing masyarakat sehingga dipercaya. Dan ternyata nilai kejujuran itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan yang lebih pentingnya lagi, masuk ke nilai yang sebelumnya, nilai merdeka. Dengan kejujuran itu, bukti kita menjadi hamba Allah
yang menjalankan perintah dan larangannya untuk berbuat jujur. Dengan alasan-alasan tadi, sudah siapkah kita untuk selalu jujur dalam setiap kondisi walaupun menurut kita dalam keadaan mendesak? Contoh keseharian tentang jujur, misalkan tidak mengatakan apa yang tidak dikerjakan, sehingga ya kita apa adanya saja. Kalau memang mengerjakan itu ya kita katakan kita mengerjakan, tapi jika tidak ya tidak perlu dikatakan. Berani mengakui kesalahan, tidak mencari-cari alasan, selalu jujur walau dalam bercanda, menyampaikan kekurangan barang atau kecacatan dalam suatu barang jika menjual sesuatu, tidak melebih-lebihkan sesuatu pada saat menyampaikan informasi, apa adanya aja, supaya misal ya awalnya dengan niat supaya orang lain kagum sehingga kita lebih-lebihkan, tidak seperti itu. Tidak menaikkan anggaran yang sebenarnya tidak butuhnya segitu, lalu tentang memenuhi janji, tentang tepat waktu dan lain-lain. Banyak contoh keseharian tentang kejujuran yang artinya dunia kita tidak lepas dari jujur, sehingga dengan jujur itu kita bisa saling percaya satu sama lain. Lalu apa yang mendorong orang untuk berbuat tidak jujur? Yang pertama karena ambisi, karena harus mendapatkan itu berani berbohong, karena malu, karena tidak merasa cukup, karena rasa iri, orang yang jatuh cinta, atau cara cepat biar masalahnya selesai lah, atau karena kebiasaan. Hal-hal itulah yang biasanya membuat orang-orang tidak jujur. Namun di balik hal-hal tadi, penyebab-penyebab tadi, jika kita tetap tidak berbuat jujur, maka baik di dunia ya kita akan dicap sebagai orang yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Orang-orang tidak ada lagi yang mempercayai kita untuk berinteraksi, untuk saling bekerja sama dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi di akhirat, apa yang akan bisa kita buat, apalagi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah jika tidak mengatakan sesuatu secara benar. Jadi jujurlah walau terasanya begitu berat, dan yakinilah jujur jauh lebih baik dibanding perasaan-perasaan lainnya yang mendorong kita untuk tidak jujur. Dengan jujur itulah hidup kita akan jadi lebih tenang, selaras antara apa yang ada di dalam hati, apa yang diucapkan dan apa yang kita perbuatkan. Itulah jujur.